Selamat datang di channel Masih Tersisa. Nama saya Muhammad Ali Haidar. Pernah nggak kamu berpikir atau merenungkan atau mengkaji ulang istilah kewajiban atau kefarduan atau keharusan yang sejak kecil sudah kita alami sehari-hari? Entah konteksnya itu agama atau bernegara atau berorganisasi, ya tergantung konteksnya ya. Semenjak kita mendengar istilah kewajiban itu, wajib melakukan ini, wajib meninggalkan ini, itu pasti ada bayangan yang terjadi di setiap pelakunya gitu. Dan amit-amit dan salah-salah, kewajiban itu malah berujung pada depresi atau berujung pada ketidaknyamanan hidup lah. Kalau kita mau mundur ke belakang, adanya ya yang semua ini, norma-norma ini, kewajiban-kewajiban ini kan tentang solusi hidup ya, tentang kenyamanan hidup, tentang apa ya, hidup menjadi lebih baik lah, life improvement. Tetapi kenapa menjadi rumit? Itu adalah pertanyaan dasarnya. Mungkin kalau mau dilihat dari sisi pemaknaan atau sisi bahasa lah, mungkin karena kita cenderung memaknai wajib itu sebagai keharusan. Ya terus apa bang kalau bukan keharusan atau sebuah apa ya keharusan gitulah. Mungkin bisa dimaknai kepantasan. Ketika sesuatu pekerjaan itu tidak dilakukan, maka akan menimbulkan penurunan kualitas hidup. Berarti kan pantas untuk dilakukan gitu. Makan adalah kewajiban bagi tubuh agar bisa pantas untuk meneruskan regenerasi sel dan semacamnya. Itu menurut. Kalau aspek bahasa mungkin di sana problematiknya. Cuman kita perlu hati-hati juga ketika kewajiban atau kefarduan ini dimaknai sebuah kepantasan. Itu ada celah untuk dianggap bahwa itu nggak betul-betul urgent. Berarti kalau cuman kepantasan nggak apa-apa dong ditinggalkan. Akan ada celah seperti itu. Dan segala macam dialektikanya, perdebatan, baik perdebatan dalam diri internal, otak itu mikir kalau gini, berarti kalau gitu, bisa kayak gitu. Itu perdebatan internal. Atau bisa memicu perdebatan di halayak, di forum lah, atau di majelis-majelis misalkan. Itu sangat wajar karena bahasa memang sangat terbatas ya. Bahasa hanya mewakili apa yang sebetulnya terjadi dan tidak akan pernah mewakili. Katanya begitu. Tetapi ada sebetulnya satu pendekatan lah. Mungkin kita tidak bisa menggunakan pendekatan bahasa, kita lebih menggunakan pendekatan rasa mungkin ya. Kalau kita mau mundur ke belakang lagi, tadi kita sudah mendapat beberapa istilah kepantasan, kewajiban, dan segala hal yang diakibatkan oleh perbedaan-perbedaan itu.
Ada orang yang menjalankan kewajiban hidupnya menjadi lebih baik, ada yang lebih kacau, atau ada orang yang melakukan kewajiban di norma A, hidupnya menjadi lebih kacau sehingga dia kapok dan pindah ke norma yang B gitu. Ya kalau di agama misalkan tidak enak di satu agama, pindah ke agama yang lain demi menyesuaikan diri dengan istilah kewajiban yang pengaplikasiannya atau pemaknaannya itu tergantung konteks kesepakatan di dalam norma yang berlaku. Dan ya sah-sah saja sih sebetulnya, silakan kalau mau hidup di agama apapun. Kalau saya sendiri agamanya Islam gitu, KTP-nya Islam mungkin ya. Saya takut juga sih mengaku diri saya Islam. Ya itu intermezzo ya tentang saya. Kembali ke sikap mundur tadi. Apa yang bisa kita artikan dari mundur yang tadilah? Kalau mengacu pada sikap hati atau perasaan, kalau mau dipukul AB gitu, sepertinya cuman ada dua kondisi sih. Ada kondisi cinta dan satunya lagi kondisi derita. Saya lebih suka menyebutnya derita sih. Kita masuk ke nuansa yang pertama, yaitu nuansa cinta. Ketika suatu hal sudah didasari atau dilatar belakangi perasaan cinta, maka kewajiban itu menjadi masuk akal kalau dimaknai kepantasan. Kita mencintai seseorang misalkan, maka wajib kita membuat keadaan di posisi yang paling optimal, yang terbaik. Artinya orang yang kita cintai itu tidak mungkin dibiarkan kelaparan misalkan. Syukur-syukur bisa berkelimpahan. Kalau kita misalkan mencintai satu negara misalkan, maka ya wajib kita memastikan negara itu optimal kondisinya. Entah dinamikanya atau apapun lah tentang negara itu, ya kita perlu memastikan dalam kondisi yang paling sebaik-baiknya. Maka karena sudah berangkat dari rasa cinta, segala yang kita lakukan itu bermakna pantas. Pantaslah seorang lelaki yang mencintai perempuan itu pantas memberinya uang, pantas memberinya pelayanan, memberinya komunikasi yang baik. Dan itu akan indah. Secara biologis itu akan melahirkan hormon-hormon baik. Oksitosin, melatonin. Kan tuh melatonin, bro. Ya intinya akan menimbulkan kenikmatan lah, baik dari yang mengalami perasaan cinta itu atau orang yang dicintai. Dan tidak akan ada tendensi-tendensi yang merusak kehidupan, ya memaksakan pendapat lah, atau memaksakan memaksakan suasana lah gitu. Tapi gimana bang, kalau mencintai negeri ini terpaksa harus mengenyampingkan atau membasmi satu objek misalkan. Bahkan di titik yang seperti itu, membasminya pun dengan penuh kehormatan. Kita sering melihat sejarahnya kan di dalam peperangan-peperangan masa lalu, di mana seorang berperang, bertikai, ya saling gontok-gontokan, tetapi dengan penuh penghormatan, nunduk dulu atau apapun lah simbol-simbol penghormatannya. Dari saking luasnya
makna cinta ini ya, makna kewajiban ini. Tetapi kalau kita membalik nuansanya menjadi nuansa penderitaan, di mana kita menganggap kewajiban itu sebagai beban, nggak tahu juga ya, nggak tahu juga saya pernah belajar bahwa kewajiban itu katanya taklif, itu diistilahkan dengan taklif, artinya pembebanan. Ya banyak kemungkinan, jangan-jangan saya salah memahami, atau pada saat belajar waktu itu orang yang mengajari saya itu salah menerjemahkan taklif. Tetapi kebanyakan terjemahan Indonesia khususnya itu dimaknai sebagai pembebanan gitu. Taklif, bukan satu kepantasan gitu. Sampai sini saya tidak tahu akan berfatwa apa gitu. Otoritas juga nggak punya, juga siapa yang akan mendengarkan gitu. Dan biaya upgrade literasi itu kan butuh penganggaran. Artinya di kesempatan kali ini saya cuman pengen mengajak kepada teman-teman, kepada orang yang melihat ini, betapa indahnya kewajiban itu ketika kita sadari sebagai sebuah kepantasan. Artinya pada saat yang sama kita melakukan kewajiban itu berlandaskan cinta. Cinta kepada Tuhan lah, atau cinta kepada pasangan, cinta kepada masyarakat, cinta kepada negara, cinta kepada diri sendiri. Maka ya setiap pekerjaan yang dilakukan atas dasar cinta ya akan nyaman gitu. Mandinya harus mandi atau pantas mandi. Ada sepeda motor. Ketika kita menganggap wajib mandi itu sebagai harus mandi, maka ya berat gitulah, berat. Tetapi kalau dasarnya adalah cinta kepada diri, maka ya mandi menjadi simbol pelayanan akan cinta itu sendiri. Segala aktivitas itu menjadi sarana gitu, bukan menjadi bukan menjadi pernak-pernik yang malah bikin ribet gitu. Ya, mungkin cuma itu ya yang bisa kita sharing. Semoga mencerahkan seperti lighting ini. Assalamualaikum.